Suhana, ini sering banyak kan orang bertanya tentang guna-guna. Bisa nggak sih orang itu dilihat dari fase atau fase itu tentang guna-guna, apa yang terjadi dengan orang itu, dan bagaimana sih kalau mengatasinya? Ya, jadi gini, masalah kayak black magic ya, atau kalau orang di Indo bilangnya santet lah, kalau orang Chinese bilangnya apa, tongkel gitu. Nah, jadi itu memang fenomena yang kadang-kadang kita sulit ya untuk secara logik kita bilang itu eksis gitu, tapi kenyataannya ya memang ada masalah-masalah seperti gitu. Nah, kalau kita lihat dari kacamata Feng Shui dan Pak Ji, biasanya orang yang kena guna-guna ini adalah orang yang lagi siklusnya tidak bagus. Siklus ini bisa dalam arti hitungan minggunya, bulannya, atau tahun, atau lagi 10 tahunannya lagi jelek. Jadi inilah maksudnya kelompok-kelompok orang yang rentan terhadap pengaruh dari guna-guna. Terus kemudian kedua juga dari sisi mental, psikologis. Jadi orangnya mungkin lagi stres, lagi depresi, pokoknya lagi ada dalam kondisi yang secara psikologis mentalnya dia nggak bagus. Jadi ini juga yang berbahaya. Jadi ini yang istilahnya paling mudah kena gangguan atau magicnya. Nah, terus kemudian itu dari sisi manusianya. Terus dari sisi lokasi dan bangunan itu ikut pengaruh. Jadi kalau lokasi di mana orang itu beraktivitas, bisa tinggal, bisa bekerja, nggak bagus. Apalagi kalau tempatnya itu istilahnya energinya jelek, nah itu juga besar. Nah, jadi untuk meminimalkan ya, supaya kita jangan mudah terkena dari magicnya itu, ya kita harus memperkuat. Kalau kita tahu nih, oh kita secara pakcil lagi kurang bagus, ya kita harus lebih hati-hati. Jangan istilahnya ke tempat-tempat yang energinya negatif. Biasanya tempat yang kotor lah istilahnya ya. Terus kemudian kedua, ya kalau kita bisa latih meditasi itu bagus. Meditasi dengan metode apapun, versi kepercayaan apapun silahkan, itu bisa meningkatkan kekuatan energi. Terus kemudian kalau dari sisi Feng Shui di rumah, hindari lokasi atau rumah kita itu terlalu yin. Yin itu biasanya apa? Gelap. Jadi itu aja cara yang kira-kira kita bisa lakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang berkaitan dengan black magic. Kalau misalnya kita udah terlanjur tinggal di tempat itu 10-20 tahun misalnya, tapi tanpa disengaja ada sesuatu yang baru kan? Iya. Misalnya ada apalah benar tempat itu, atau itu apa tuh yang apakah ada kuburan di sana atau ciri-ciri yang mempengaruhi waktu itu apa tuh? Aduh bilang gitu. Iya, biasanya yang paling sederhana yang kita secara kasat mata bisa lihat, ya lebih banyak gelap. Terus waktu kita masuk ke tempat itu, kita merasanya nggak nyaman, tapi kita nggak tahu itu kenapa, tapi kita merasanya nggak enak. Nah, biasanya tempat-tempat itulah yang kurang. Atau bisa juga asal usul tanah itu memang jelek ya, misalkan oh ternyata dulu sebelum dibangun rumah dulunya bekas kuburan, atau bisa juga dulunya tempat pernah terjadi pembunuhan atau tempat penjagaan hewan. Ya tempat-tempat begitu nggak bagus ya, kita kalau bisa dari awal jangan beli. Tapi bisa juga kadang-kadang awalnya lokasinya bagus, bangunannya oke, tapi karena kitanya lalai memperhatikan, jadi lama-lama energinya dikisi berkurang menjadi energi yin. Nah, itu yang mengundang dari makhluk-makhluk untuk makhluk halus ya untuk datang. Nah, jadi itulah kita ya dari kitanya sendiri sebagai pemilik lokasi dan pemilik bangunan, kita harus hati-hati perhatikan. Terus lagi kalau misalkan kita lihat nih, kita punya rumah besar misalkan, tapi yang tinggal juga cuma 3-4 orang, ya berarti kan dengan kapasitasnya manusia dan lebih sedikit dari energinya. Jadi kita bantunya dengan pencahayaan. Terus sirkulasi udara yang bagus. Jadi jangan sampai istilahnya rumahnya ngap ya, hawanya nggak bagus. Nah, itu juga bisa membuat energi menjadi lebih yin. Nah, dengan energi menjadi lebih yin, maka lebih besar
attraction-nya untuk makhluk-makhluk halus yang datang. Kira-kira gitu. Jelas. Kok tadi kan udah dikasih tahu tentang orang pada bulan segala macam. Ada semacam kayak pemanfaat atau apa nggak gitu untuk bagi mereka yang untuk pindah rumah belum mampu, untuk melakukan ini itu nggak mampu, tapi paling nggak yang bisa dibenerin sedikit-sedikit dulu deh, paling supaya nggak parah-parah banget. Oh, maksud kamu kayak tiap dari sisi feng shui untuk meningkatkan supaya lokasi dan bangunan kita itu lebih immune terhadap magic Kurang lebih gitu. ya, jadi masih belum mampu. Ya, tadi kan saya udah bilang di segmen sebelumnya ya, kita dengan pencahayaannya bisa pencahayaan alami ya, nggak usah pakai listrik, atau kalau nggak memungkinkan ya kita pakai pencahayaan buatan yaitu lampu. Jadi kita jangan sering rumah itu gelap ya, terutama di corner. Nah, biasanya kalau di rumah-rumah dari pengalaman saya selama ini itu adanya di bawah tangga. Itu spot yang paling sering diabaikan, di bawah tangga. Terus kemudian di dekat sudut yang ada kamar mandi, nah itu juga nggak bagus. Atau kalau yang ada garasi bawah tanah itu juga hati-hati, karena kan kadang-kadang garasi bawah tanah biasanya ada kamar pembantunya, ada WC pembantu, atau ada gudang. Nah itu biasanya yang sering energinya jadi rusak. Energinya kalau rusak, kita lalai memperhatikan, lama-lama dia ya menarik spirit. Jadi kadang-kadang sebuah lokasi, sebuah rumah mungkin awalnya nggak ada, tapi kalau kita lalai, kita membiarkan itu tempat menjadi diem, akhirnya jadi ada spirit. Nah ini yang bahaya gitu. Jadi kira-kira begitu. Oke. Nah kalau misalkan ya, karena kan karena sebagai nih bawa jimat nih, dan amulet nih, buat nangkal ini, nangkal itu, benar nggak sih itu sebenarnya? Nah, jadi begini, sekarang kita sebelum ngomong apakah jimat atau amulet itu benar atau enggak, kita ngerti dulu apa sih sebenarnya itu istilahnya yang barang-barang bertuah lah. Kalau di Indo kan dibilang jimat, tapi kalau di tradisi lain dibilangnya amulet atau apalah, pegangan gitu. Jadi sebenarnya sebuah benda ya, itu dia hanya proksi atau perpanjangan energi dari si pemberi. Si pemberi itu siapa? Bisa dari orang agama. Jadi jimat itu bukan hanya milik orang paranormal. Kalau kita mau ngomong jujur, orang agama pun bisa kasih kita jimat. Misalkan simbol agama, mau berbentuk Buddha atau simbol salib atau swastika atau apa aja, yang kasih itu pemuka agama. Jadi sebenarnya itu adalah dia punya perpanjangan energi. Misalkan kamu datang ke saya mau kasih kamu jimat, bisa aja kan saya ambil, tapi yang paling efektif biasanya kalau dari pengetahuan dan pengalaman saya, untuk dibikin amulet itu harus dari benda yang natural. Benda natural apa? Batu, terus bisa juga dari logam. Kalau barang plastik dia nggak akan lama menyimpan energi. Jadi ibaratnya saya kasih kamu satu handphone, saya udah fully charge, jadi ini baterainya 100 kan, saya kasih kamu pakai. Jadi inilah sebenarnya jimat. Nah, jadi waktu si pemberi ini kasih, kamu misalkan mau supaya apa nih? Jadi saya sesuai pesanan, ini saya bikinin nih. Oke, kalau kamu atau kalau kamu bawa ini, inilah. Nah, tapi apakah itu benar atau enggak? Kembali lagi ke si pemberi. Apakah dia benar-benar orang yang bisa? Atau istilahnya, atau dia abal-abal? Nah, tapi sebenarnya di balik dari jimat itu, yang lebih penting apa tau nggak? Kepercayaan diri si orang. Makanya saya selalu bilang, mungkin ini kedengarannya nggak enak ya, terutama untuk teman-teman atau pihak-pihak yang lebih suka dengan barang-barang beginian. Semakin banyak kita melengkapi diri kita dengan jimat, berarti manifestasi diri kita tuh kurang pede. Nah, inilah sebenarnya jimat. Nah, jadi kembali lagi yang saya bilang tadi, kan kamu bertanya apakah jimat itu bisa menangkal. Kembali ke si pemberi. Kalau dia benar-benar legit, dia benar-benar jago, ya bisa.
Tapi jangan lupa, semua benda, semua jimat itu ada expiry date-nya. Jadi nggak mungkin. Saya sering ketemu klien-klien atau orang-orang, kok atau Pak, saya ada ini nih jimat, udah dari kecil saya dikasih. Saya bilang ya udah, itu udah nggak ada apa-apanya, itu ya cuma benda aja ya. Kalau kamu mau simpen silahkan, tapi apakah dari sisi kegunaannya masih ada? Udah nggak ada. Jadi ya biasanya itu dikasih. Jadi dari dia kecil dia pegang, padahal itu cuma paling juga sebulan udah habis. Jadi ya nggak ada guna gitu. Nah itulah asal usulnya. Nggak ngerti. Nggak ada guna. Ya sebenarnya memang itu kita susah ya. Kalau saya bilang tadi kan semakin kita banyak melengkapi diri dengan jimat, berarti semakin kurang percaya diri lah kita. Tapi ya ada orang yang memang butuh karena dia kurang pede. Tapi ya sebenarnya jimat yang paling hebat adalah kepercayaan diri kita itu. Susuk juga sama. Iya, susuk itu juga kalau untuk orang awam mungkin ya dia bisa mempengaruhi, istilahnya penglihatannya jadi dipengaruhi, jadi melihat itu orang lebih cantik, lebih menarik. Tapi kalau untuk orang-orang yang udah istilahnya kekuatan batinnya kuat, dia nggak terpengaruh, dia pakai jimat jeleknya jelek aja gitu. Ya terkadang kan orang suka ada ketergantungan. Iya, apalagi untuk berusaha kan katanya kalau cuci tangan menjahit kadang apa jadi lebih bagus. Iya, ya kan di mulut tidak marketing, kita ngomong. Jadi kan kayaknya udah tergantung ke sana. Jadi kalau misalnya sampai atau hilang, dia udah nggak pede. Betul, kepercayaan diri hilang sendiri. Dan jangan lupa juga itu jimat kan harus secara berkala di recharge. Kalau kamu nggak recharge lagi ke si pemberinya ya itu udah hilang. Jadi ada ketergantungan juga. Ya, Oke. Ada jimatnya nih. Nggak ada. Nggak pakai jimat, kita pakai diri. Thank you.